terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat siang menjelang sore. Ya, kita duduk di sini santai-santai sambil nunggu berbuka puasa, dan tentunya kita di sini akan ditemani oleh teman kita Bapak Ustadz Mustafa Mahmud, yang alhamdulillah beliau juga seorang dosen di NU Indramayu. Alhamdulillah beliau sudah hadir di depan kita, di samping kita, bahwa beliau, saya lihat-lihat keadaannya alhamdulillah walaupun beliau puasa tapi tetap segar gitu. Nah, tentunya ya, saya ingin bertanya panjang lebar tentang kehidupan beliau, bahwa beliau adalah seorang inspiratif yang sangat hebat buat mahasiswanya, buat teman-temannya, dan tentunya saya ingin mendengar ceritanya langsung dari beliau, kisah inspiratif tentang kehidupan beliau. Oke, selamat siang Pak Mustafa. Alhamdulillah kabarnya sehat Pak. Oke, sedikit tahu tentang cerita Anda, bahwa Anda seorang inspiratif buat teman-teman Bapak, termasuk juga buat saya. Oke, terima kasih. Silakan Pak, sedikit utarakan tentang tips-tips yang bisa menginspirasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tadi, karena berbicara tentang pribadi, berbicara tentang sosok manusia. Oke, Pak. Ini adalah materi tembakan yang karena berbicara tentang pribadi, saya akan berbicara tentang surat Al-Baqarah ayat 30. Dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 30. Saya ambil keterangan. Ketika Allah minta Waduh, Allah juga ngopi do Raden. Ya. potongan ayat dulu sebelum nanti lanjut ke sana. Di bahwa Allah itu ada dengan malaikat dalam satu forum, itu diskusi dalam satu. Kita sekarang ya lagi ngopi, Gusti Allah lagi ngopi sama malaikat santai ya. Apa yang disampaikan oleh Allah? Disampaikan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, ini tujuannya adalah larinya kepada manusia. Sosok seorang manusia yang nantinya akan menjadi pemimpin, akan menjadi pengelola alam semesta, akan menjadi pengatur alam dunia seisinya ini. Kemudian ketika pada saat malaikat sedang enak-enaknya, asik-asiknya ngopi dengan Gusti Allah, itu kemudian malaikat protes. Apa alasannya Gusti Allah ingin menjadikan manusia itu sebagai khalifah? Dalam lanjutan ayat ataja sidu wa yasfikud. Selesaikan dulu sok, ngomong apa? Saya dengarkan. Gusti, kata malaikat, manusia itu ketika nanti engkau yakin bakal dijadikan sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin pengatur alam semesta ini, sebagai tadi seorang inspiratif yang ada di muka bumi ini, pertama manusia itu hanya akan menjadi seorang perusak. Seperti satu contoh kejadian yang bulan kemarin atau beberapa bulan kemarin, adanya banjir di Sumatera, Aceh dan yang sebagainya. Ini ulah tangan manusia yang sudah real nyata sejak dulu disampaikan melalui surat Al-Baqarah ini. Yang lebih parah lagi di zaman sekarang, ya di momen-momen sekarang, bahkan di bulan puasa ini, ya tadi wayasfikud dima. Wayasfikud dima itu bahasa sederhananya adalah ya tadi pembunuh. Manusia itu saling membunuh, pembunuh. Ada begal, ada pencuri, ada perampok.
dan lain sebagainya. Kemudian Allah kembali menyampaikan kepada malaikat, sok apa lagi? Saya dengarkan, sok pengen ngomong apa lagi? Kata Gusti Allah, protesnya si malaikat ini. Malaikat kembali menyampaikan alasan logisnya. Kata malaikat, kita ini wanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, sok apa lagi? Kata Gusti Allah, saya dengerin. Saya ini adalah sebagai seorang makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau kata bahasa Jawanya, pegawaiane kita ki nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, hanya bertasbih, bertahmid dan mensucikan, mengagungkan nama-namamu ya Allah. Tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat maksiat. Kemudian singkat cerita, kata Allah, simple jawabnya. Kalau kata permainan catur mah, Gusti Allah kepada malaikat. Malaikat langsung diskakmat sama Gusti Allah dengan firman-Nya, a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. A'lamu ma la ta'lamun ini kalau kata bahasa sederhananya, wis menengah malaikat. Kamu itu tidak tahu apa yang aku lebih tahu itu ya aku. Aku itu lebih tahu daripada apa yang kamu ketahui tentang kebijakan keputusan saya untuk mengangkat manusia ini sebagai seorang khalifah fil ard, sebagai seorang pemimpin atau pengelola alam semesta ini. Kita bisa bayangkan inilah. Makanya kenapa disampaikan bahwa manusia ini harus bangga menjadi seorang khalifah, sebagai seorang pengatur, pemimpin alam semesta ini. Karena ini adalah pilihan Allah. Makanya disampaikan manusia itu adalah, walaupun dibekali nafsu dan lain sebagainya, tetap makhluk yang paling mulia di sisi Allah itu adalah manusia. Walaupun malaikat tidak punya nafsu, tidak punya dosa, tidak pernah bermaksiat, tapi yang dipilih oleh Allah adalah manusia sebagai khalifah fil ard. Makanya tadi disampaikan, saya masih banyak harus belajar dari Bapak menjadi seorang inspiratif. Masih sama belajar tingkatannya dengan teman-teman yang hadir pada kajian kali ini. Jadi pada prinsipnya adalah yuk bareng-bareng kita semua jadikan di momen Ramadan ini menjadi pribadi manusia yang lebih baik lagi, lebih bangga lagi menjadi seorang manusia dan bisa memanusiakan manusia untuk manusia yang lainnya. Barangkali itu yang bisa 10 menit ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Sebelum akhir di sesi hari ini, saya pengen sedikit bertanya. Nah, Bapak, nah sehingga bisa Ramadan lebih bermanfaat daripada hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan lalu. Sebenarnya ini pertanyaan ngetes. Jauh juga sudah. Wah, bukan. Ya, jadi saya jawaban saya tidak bisa sebagai seorang manajerial yang tentunya harus tadi bisa dan pandai mengatur di bulan suci Ramadan, bisa berfastabiqul khairat dengan yang lainnya, bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan baik di hal-hal yang positif. Inspirasinya adalah ya tentu baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen nanya juga tips ya. Kali minimal 2 kali khataman gitu. Nah, misalkan setiap waktu, misalkan harus berapa juz atau setiap jam harus berapa. Silakan Pak. Kalau kita berbicara kalkulasi matematika, baca Al-Quran 1 kali duduk 1 juz itu, kalau yang ngajinya lancar itu cukup 20 sampai 25 menit. Kalau kita kalikan contoh hari 5 waktu sholat, kemudian di 1 juz kita luangkan waktu 25 atau 20 atau sampai 30 menit, satu hari sudah dapat 5 juz. Hari menyelesaikan Al-Quran. Berarti kita dalam 1 bulan bisa 4 kali ya. Kuncinya adalah kita bisa komitmen untuk
Ya, kadang-kadang itu Pak, yang menjadi masalahnya itu dibarengi dengan satu malas, lemas, alasan puasa atau alasan dengan kerjaan yang lain-lain. Padahal mah dengan menyempatkan waktu tadi ya 20 atau sampai 25 menit ya. Oke, terima kasih Pak untuk paparannya, untuk penjelasannya. Barangkali ya untuk kedepannya bisa kita berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini ya Pak ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan barakallah li wa lakum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.